Prediksi Rocky Gerung terbukti soal radical break, Prabowo bersih-bersih gerbong Jokowi. Kita lihat kalkulasi setelah tanggal 17 Agustus, pasti akan ada radical break. Maksudnya? Saya mau bilang reshuffle nggak enak, saya pakai istilah agak absurd lah, radical break. Kan mesti begitu konsekuensinya kan? Reshuffle yang radikal. Ya, saya nggak bilang reshuffle yang radikal, radical break tuh. Satu kejadian yang pasti menggemparkan. Setelah 17 Agustus? Ya pastilah, masa 17 Agustus 80 tahun kan kita mau bahagia dulu kan. Oke. Tapi nggak mungkin kebahagiaan itu diperpanjang kalau suara emak-emak, suara BEM masih berisik tuh. Dan berisiknya itu pasti karena anak-anak ini, mahasiswa ini, atau emak-emak atau masyarakat sipil menuntut konsekuensi dari polisi itu terhadap perubahan politik kan. Koreksi kalau saya salah, Anda menggunakan radical break setelah 17 Agustus. Pak Prabowo, saya bertanya pada Anda, membersihkan apa yang kemudian pengaruh dari Pak Jokowi? Itu dengan sendirinya begitu. Setelah 17 Agustus? Ya masa ampasnya didiamin. Piring dicuci kan mesti ada tempat sampah. Ini Budi. Budi pernah jadi relawan Jokowi. Budi juga sempat jadi Menteri Prabowo, tapi kini diganti. Budi Adi dicopot dari jabatannya sebagai Menteri Koperasi di Kabinet Pemerintahan Prabowo Gibran. Mantan Menkominfo era Jokowi ini merupakan Ketua Umum Projo atau relawan pendukung Joko Widodo sejak momen pemilihan presiden tahun 2014. Pagi hari sebelum di-reshuffle, Budi percaya diri tidak akan dicopot dari jabatan menteri dan menganggap media hanya membuat-buat isu. Kamu bikin isu sendiri, ini udah bisa. Ya, Pak. Enggak. Itu hak prerogatif presiden. Katanya mau reshuffle, Pak. Iya, Pak. Infonya itu ini, hak prerogatif presiden. Ya udah nggak apa. Tapi reshuffle nggak sih, Pak? Hak prerogatif. Bapak belum dapat infonya, Pak. Belum. Mau Kita dipanggil kerja ke aja istana. ngurus rakyat ya. Sekarang mau Fokus ke ngurus istana, rakyat. mau ke istana apa gimana, Pak? Apa? Sekarang mau ke istana. Apa? Sekarang mau ke istana. Enggak. Belum ada pembentukan. Kenapa? Kamu bikin isu sendiri? Enggak, Pak. Oh. Konfirmasi aja. Iya. Makasih, Oke. Pak Budi. Ini semuanya hak prerogatif presiden. Kita fokus ngurus rakyat. Ya. Makasih, Pak. Bismillah gitu, Bismillah apa yang menjadi keputusan Bapak Presiden, kita doakan bersama-sama semoga itu menjadi keputusan yang membawa kebaikan bagi kita semua. Selaku kepala negara dan kepala pemerintahan, tentunya kita semua paham bahwa beliau memiliki hak prerogatif, maka kemudian atas evaluasi beliau memutuskan untuk melakukan perubahan formasi. Dengan dicopotnya Budi Adi sebagai menteri, artinya hilang sudah relawan Jokowi di tubuh Kabinet Merah Putih. Relawan Jokowi lainnya Immanuel Ebenezer alias Noel juga dicopot dari jabatan Wakil Menteri Ketenagakerjaan akibat diduga terlibat kasus korupsi. Jika tidak ada lagi relawan Jokowi di Kabinet Merah Putih, bagaimana dengan hubungan Prabowo dan Jokowi? Kan hubungan Pak Jokowi dengan Pak Prabowo itu baik-baik saja. Hubungan Prabowo dengan Pak Jokowi juga baik-baik saja. Jadi sekalipun ada orang-orang yang teridentifikasi menjadi bagian loyalisnya Pak Jokowi atau teridentifikasi sebagai bagian dari partai politik tertentu seperti kadernya Golkar, kira-kira begitu, itu bukan berarti menunjukkan sebuah hubungan yang tidak harmonis, tapi adalah sebagai upaya koreksi bahwa siapapun dia, kalau memang kinerjanya tidak oke, menimbulkan kontroversi dan kegaduhan, ya dievaluasi dan diganti. Mereka kembali mengingatkan saya apakah ini yang dimaksud oleh Bung Rocky Gerung sebagai radical break. Tapi kalau kita simak pengumuman dari Mensesnek ini kan baru perubahan parsial ya, jadi masih boleh kita sebut partial break, belum radical break sepenuhnya. Jadi kita masih menunggu akan ada tahapan berikutnya untuk radical break, kira-kira seperti itu ya? Ya benar, Bung Herso. Beberapa mungkin 2 minggu yang lalu kita diskusi, lalu saya bikin prediksi bahwa akan ada radical break. Ada yang bertanya apa gitu reshuffle, kita hanya menyebut itu radical break sebetulnya, dan sambil memperingatkan bahwa keadaan akan memuncak pada demonstrasi. Bahwa itu terjadi tentu bukan karena fatwa atau prediksi, tapi karena analisis yang mengarah pada soal tadi bahwa pasti akan ada keresahan publik, dan itu yang sudah berlangsung minggu yang lalu. Pasti setelah itu akan ada radical break. Yang saya pakai istilah itu, yang tentu yang dimaksud adalah perubahan besar-besaran, dan di kabinet sebetulnya hari ini juga semacam radical break. Tetapi orang masih menganggap bahwa ya ini
belum radikal walaupun ada break, karena ya orang masih hitung Golkar berapa banyak di situ, kok Bahlil nggak diganti misalnya, kan jadi radikal kalau misalnya posisi-posisi kunci itu yang dianggap sebagai proksinya mantan Presiden Jokowi itu yang diganti, itu namanya radical break. Tetapi kalau kita hitung kuantitatifnya, ya 4 menteri yang baru justru datang dari Golkar juga ya, di mana Bahlil ada pendukung Pak Jokowi. Memang ada agen-agen atau apa yang disebut termul atau ya proksi Jokowi yang diganti itu, terutama Menteri Koperasi dan beberapa menteri yang lain dari Golkar juga itu. Tetapi tetap Golkarnya menggantikan posisi Golkar juga. Jadi tidak ada radical break seperti itu. Tapi yang kita maksud radical break adalah satu keputusan untuk melihat perubahan yang mungkin bagi Pak Prabowo sebagai presiden, dicicil aja dulu. Yang penting ada semacam sinyal bahwa akan ada break, yaitu reshuffle. Jadi itu sudah terjadi. Jadi kalau kita lihat hari ini, artinya terjadi de-Jokowinisasi di kalangan kabinet. Dari sekitar berapa jumlah anggota kabinet yang dulu pernah bergabung dengan Pak Jokowi, sekarang 5 diantaranya di-reshuffle oleh Pak Jokowi. Dan saya kira arahnya nggak kembali ke Pak Jokowi nih. Ya, jadi arahnya kelihatan justru penguatan terhadap Partai Gerindra. Jadi bahasa simpelnya mungkin kita buat de-Jokowinisasi menuju ke gerindranisasi. Saya pikir ini adalah angin segar ya, bahwa kita hadir hari ini di Indonesia, kita percaya level confident pemerintah itu ada atas dasar harapan. Jadi dengan adanya reshuffle ini ada harapan baru untuk pemerintahan ke depan lebih stabil. Jadi kita melihat Pak Prabowo ingin memberikan pesan sepertinya memang tidak bisa lagi hanya asal laporan-laporan senang saja, tidak ada tindak lanjut, dan bagaimana beliau melihat ini ada kabinet yang berintegritas ya, menjadi utama prioritas beliau. Jadi saya lihat orang menteri-menteri yang selama ini menyusahin rakyat, tidak ada statement-statementnya yang berpihak kepada rakyat, bagaimana bertindak. Statement yang berpihak kepada rakyat aja hampir kering, hampir nggak ada sama sekali. Jadi Pak Prabowo mungkin ingin mencoba melakukan hasil kontemplasi beliau, dan ini udah paruh ke pepet juga ya, sangat cepat, dan ini saya silent betul-betul membuat kita terkejut ya, kaget. Tapi yakinlah saya melihat ini adalah angin segar, ada pembelajaran politik yang maha penting bagi presiden. Siapapun bisa dicopot, tidak hanya menteri, bahkan presiden pun mengatakan bisa diganti. Jadi ini artinya tidak bisa bermain-main dengan mandat rakyat. Tetap rakyat adalah kuasa. Jadi ini saya katakan mudah-mudahan reshuffle ini adalah berbasis betul-betul bisa meyakinkan publik, kepercayaan publik tumbuh kembali di saat distrust, memulihkan kepercayaan publik selama ini terhadap menteri yang menjadi biang masalah, bukannya membantu presiden tetapi justru menjadi beban bagi presiden. Seringkali statement-statementnya yang menyakitkan, menyusahkan rakyat ini menjadi pembelajaran bagi, dan ini harapan masyarakat Indonesia, harapan semua orang-orang di Indonesia agar Pak Prabowo tegas untuk mencopot menteri-menteri yang kemudian justru menjadi beban atau menyusahkan rakyat selama ini. Dan kita coba melihat, tentu masih ada wilayah abu-abu, misalnya Menteri Menko Polhukam masih dijabat secara ex officio oleh Menteri Pertahanan, artinya belum ada semacam mungkin negosiasi masih berlangsung, karena Pak BG juga punya proksi atau punya faksi yang cukup kuat di dalam konstelasi politik kita selama ini itu. Dan satu lagi Menteri Olahraga tuh yang mungkin dengan alasan tertentu masih dipertimbangkan apakah dari Golkar atau dari tempat yang lain kan. Jadi sebetulnya masih ada wilayah abu-abu, tetapi keputusan sudah dibuat dan kita mulai menghitung apa impactnya nanti pada stabilitas politik dan terutama pada kepercayaan publik tentang ekonomi Indonesia, karena Sri Mulyani yang dianggap sebagai barometer atau threshold dari kestabilan ekonomi Indonesia selama ini diganti akhirnya tuh, dan penggantinya tentu paham tentang keuangan, tapi kita masih harus periksa apakah Pak Purbaya ini dalam kapasitas sebagai teknokrat atau ada semacam tukar tambah politik. Kira-kira itu motif yang masih harus kita lihat ke depan.
Bobot politiknya lebih terlihat ya, tentu saja kalau kita lihat, saya tidak mau menggunakan bahasa dejokowisasi lah, karena menurut saya kita harus melihat dalam konteks yang terpisah-terpisah. Yang mudah ditebak adalah memang ketika digantinya Budi Ari, ini kan tinggal masalah waktu. Perbincangan mengenai Budi Ari dengan latar belakang sebagai relawan Jokowi, kontroversi terkait dengan dugaan misalnya kasus hukum, saya pikir apalagi ditambah dengan beban kerja dari Menteri Koperasi itu kan adalah flagshipnya pemerintahan Prabowo. Ketika kemudian dibebankan bukan kepada inner circle-nya, menurut saya memang tidak tepat. Dan ketika diangkat Ferry Yuliantono, ya terlihat sekali ini adalah orang dekat Pak Prabowo dari dulu gitu ya. Dan ketika berbicara Sri Mulyani, banyak orang yang kaget. Saya tidak kaget, walaupun memang dari sisi waktu saya cukup kaget karena kok sedemikian cepat. Secara paradigma Pak Prabowo dengan Sri Mulyani memang berbeda. Ketika yang satu dianggap lebih dekat dengan pemikiran ayahnya, sosialis, yang satu sering dianggap lebih dekat dengan pasar bebas. Jadi it's all about timing juga, apalagi kalau kita dengar isu bahwa Sri Mulyani sendiri dipakai oleh Pak Prabowo dalam konteks didorong oleh Pak Jokowi dengan Pak SBY yang cenderung memang secara paradigma sama dengan Sri Mulyani. Dan tapi di situ ada highlightnya. Menurut saya tetap beban besar buat Pak Prabowo yang harus dijawab oleh Pak Purbaya adalah 2 hari berturut-turut market merespon negatif dari kehadiran Pak Purbaya yang memang harus diakui dari sisi track record dan portfolio paling tidak di dunia internasional market tidak sebesar Sri Mulyani, tetapi itu harus dijawab dengan cepat karena memang di hari pertama agak blunder menurut saya Pak Purbaya. Tapi apapun kendati hanya reshuffle kabinet parsial, tapi tetap saja ini menunjukkan bahwa Presiden mendengar tuntutan rakyat untuk merombak kabinet. Apakah menurut Anda ini hanya awal dan akan ada reshuffle tahap berikutnya? Ya, atau boleh kita katakan, atau saya katakan bahwa radical break hari ini disebut radikal juga karena dalam tempo yang singkat, relatif singkat, Presiden Prabowo mendengar tuntutan rakyat dan harus dilayani. Dan reshuffle adalah satu tindakan yang apapun adalah upaya untuk meredakan atau mengkondisikan suasana supaya tuntutan publik itu betul-betul didengar oleh Presiden, sehingga kebijakan yang akan datang harus berbasis pada wajah-wajah baru. Kelihatannya itu yang hendak, atau minimal yang hendak dikesankan oleh Presiden dengan melakukan reshuffle pada 5 menteri. Jadi tetap dia ada sifat radikal. Kenapa? Karena ada sesuatu yang langsung kena pada kesadaran moral atau sebetulnya kesadaran psikologis dari Presiden buat tuntutan itu serius, bahwa kejadian seminggu yang lalu itu betul-betul menggemparkan dunia juga, dan karena itu mesti ada sesuatu yang radikal dilakukan. Nah, reshuffle ini kendati masih mungkin ya nggak mini juga, karena 5 itu artinya cukup signifikan, dan saya menghitung bahwa nanti akan ada periode kedua, radical break kedua tuh, karena nggak mungkin tiba-tiba dirombak semua. Itu juga cukup menggoncang atau berbahaya terhadap stabilitas manajemen administrasi negara atau administrasi pemerintahan terutama. Jadi kelihatannya ini periode pertama tuh, dan dugaan kuat saya akan ada periode berikutnya. Jadi anggap aja ini adalah cicilan pertama dari asuransi radical break yang preminya sudah dibayar oleh masyarakat sipil dalam bentuk pengorbanan karena demonstrasi kemarin, dalam bentuk keseriusan untuk meminta pertanggungjawaban kekuasaan terhadap cita-cita keterbukaan politik dan cita-cita keadilan sosial. Jadi sebetulnya sifat radikalnya ada di situ, bahwa Presiden cukup paham keadaan dan karena itu dia lakukan sebuah break, satu tindakan yang betul-betul membaca dan memahami bahwa ada sesuatu yang harus dilakukan tuh. Kan nggak mungkin tuntutan yang sedemikian intensif dengan demonstrasi sedemikian masif itu hanya dilayani dengan semacam janji. Tentu ada tindakan konkret karena yang disasar tentu adalah DPR dan kebijakan kabinet, dan karena itu reshuffle hari ini ada sifat radikalnya. Presiden Prabowo Subianto melakukan reshuffle Kabinet Merah Putih pada Senin, tanggal 8 September tahun 2025. Sejumlah nama yang dicopot dari kursi kabinet dikenal memiliki kedekatan dengan Presiden ke-7 RI Joko Widodo, Jokowi. Misalnya, Sri Mulyani yang dicopot dari kursi Menteri Keuangan, Menke. Ia adalah Menke yang dipercaya di era Jokowi.
Kemudian, ada Budi Gunawan, Menko Polkam yang dicopot ini dulu di era Jokowi adalah Kepala Badan Intelijen Negara, BIN. Nama lainnya yang juga dikenal sebagai loyalis Jokowi adalah Budi Aris Setiadi yang dicopot dari Menteri Koperasi. Ia adalah relawan Jokowi yang sempat menjadi Menkominfo, sekarang Komdigi, di era Jokowi. Pengamat politik Rocky Gerung sempat mengungkapkan bakal terjadi radical break setelah tanggal 17 Agustus tahun 2025. Istilah yang menurutnya lebih halus ketimbang reshuffle. Setelah tanggal 17 Agustus pasti ada radical break, saya mau bilang reshuffle gak enak. Saya pakai istilah radical break, ujarnya dalam acara Rakyat Bersuara iNews TV beberapa waktu lalu. Bahkan, menurutnya kejadian politik itu pasti menggemparkan. Sebab, dipicu dari suara-suara keresahan masyarakat dan mahasiswa. Satu kejadian yang pasti menggemparkan, setelah tanggal 17 Agustus tapi gak mungkin suara kebahagiaan, hari kemerdekaan itu diperpanjang kalau suara emak-emak, suara BEM masih berisik. Berisiknya itu, menuntut konsekuensi dari kondisi itu terhadap perubahan politik, katanya. Meski tak diucapkan secara eksplisit bersih-bersih orang Jokowi, Rocky pun menilai peristiwa itu akan berjalan seperti itu. Bersih-bersih orang Jokowi, ya pada sendirinya begitu, ya masa ampasnya didiamin, piring dicucikan mesti ada tempat sampah, katanya. Sementara Istana melalui Menteri Sekretaris Negara Mensesnek Prasetyo Hadi membantah reshuffle kabinet kali ini merupakan upaya untuk bersih-bersih orang Jokowi. Enggak ada, ujar Prasetyo di Istana Negara, Jakarta, Senin. Prasetyo menegaskan tidak ada representasi perorangan dalam kabinet pemerintahan Prabowo. Menurutnya, mereka yang terpilih menjadi menteri adalah putra-putri terbaik bangsa. Enggak ada orang siapa, yang ada adalah putra-putri terbaik bangsa Indonesia, kata dia.